Kita tahu di Indonesia ada namanya bos dari grup Jarum, yaitu adalah Hartono Brother gitu ya, Pak Budi Hartono. Dan ternyata kalau kita mau tahu lebih jauh, yang namanya grup daripada bos Jarum ini dan juga grupnya ini ternyata memiliki beberapa perusahaan yang bisa kita beli sahamnya di Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia. Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Dan seperti yang kita tahu, di RF Channel ini membahas tema investasi yang cukup luas, mulai dari belajar mengenai perencanaan keuangan sederhana. Ada juga kita membahas mengenai hal-hal yang sedang hot, berbicara mengenai forex setiap hari Senin, live session setiap hari Selasa, dan juga kita membahas bukan hanya market forex, tapi juga kita membahas misalnya adalah saham. Bahkan boleh dibilang sebelum dari RF Channel ini sudah menjadi kompleks seperti hari ini, kita sebelumnya banyak membahas mengenai saham dan reksadana. Namun setelah itu ada cryptocurrency, lalu ada properti, ada mengenai investasi emas dan lain sebagainya. Ya, sebagai orang yang telah bertualang dalam dunia investasi dan keuangan selama 19 tahun, mulai secara otodidak dan berlatar belakang sarjana seni rupa, saya juga menulis buku. Buat yang belum tahu, 23 judul buku investasi yang ada di Indonesia. Bahkan sejak tahun 2012, saya adalah penulis buku paling banyak, paling produktif se-Indonesia bertemakan investasi, tapi secara umum ya, bukan investasi saham saja, karena buku-buku saya cukup banyak. Buat teman-teman, buat Anda yang mau membaca buku-buku saya yang begitu banyak memberikan manfaat, mulai dari analisa laporan, analisa teknikal, dan bingung bagaimana cara mulai dan membacanya, mulai dari nomor yang berapa, maka Anda bisa hubungi tim saya di 0852 888 26187, ataupun mau bertanya kepada saya ataupun juga ingin memberikan masukan mengenai topik-topik, Anda bisa add WhatsApp saya baik di awal dan di akhir video serta di kolom deskripsi. Oke, kita tahu di Indonesia ada namanya bos dari grup Jarum, yaitu adalah Hartono Brother gitu ya, Pak Budi Hartono. Dan ternyata kalau kita mau tahu lebih jauh, yang namanya grup daripada bos Jarum ini dan juga grupnya ini ternyata memiliki beberapa perusahaan yang bisa kita beli sahamnya di Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia. Dan Anda bisa cek pada layar saat ini juga, saya sudah menampilkan ada 5 saham setidaknya yang kita monitor bisa kita beli, yaitu adalah Bank Sentral Asia, Sarana Menara Nusantara, lebih terkenal TOWR, RANC. Saya tahu kalau Supra Boga Lestari mungkin tidak tahu, tapi orang di kota besar kemungkinan besar lebih mengetahui sebagai Range Market. Lalu ada Global Digital Niaga, nama PT tidak tahu, kalau tikernya kode 4 hurufnya itu beli, mungkin kepikiran ini perusahaan apa? Ya, beli-beli. Lalu adalah Solusi Tunas Pratama atau SUPR. Nah, di antara 5 ini sahamnya ada yang bisa Anda beli dengan gampang, ada yang Anda tidak bisa beli dengan gampang karena sahamnya sedikit di masyarakat. Contohnya, ketika kita membeli saham itu, kita tetap juga harus mempertimbangkan sebenarnya saham di publiknya ada berapa persen. Contoh sederhana, di SUPR ini boleh dibilang bukan saham yang bisa dibeli secara luas karena sudah 99,96% ownership-nya ada di grup Jarum. Sedangkan 0,04% saja bisa kita beli. Maka trade-off-nya ketika sebuah perusahaan begitu kecil, kemungkinan besar harganya bakal jedak-jeduk. Artinya kadang ada yang mau jual sangat mahal, kadang ada yang mau jual pas kita mau beli harganya tinggi, mau jual harganya hancur. Nah, itulah namanya adalah dampak likuiditas pasar, likuiditas ketersediaan, permintaan, dan penawaran. Nah, adapun yang cukup menarik adalah dengan ownership 54%, ya artinya di atas 51% adalah saham yang mayoritas dimiliki oleh grupnya Jarum, tapi sisanya ada di publik, maka BCA dan TOWR
Nah, sekarang kita juga harus lihat sebuah perusahaan, kalau kita mau investasi di sebuah perusahaan karena kita bukan bos jarum dan kita juga hanya berinvestasi sebagai retail investor ataupun Anda mau trading, Anda juga perlu mempertimbangkan selain besarnya ownership juga harus mempertimbangkan yang namanya tahun perusahaan itu IPO. Terlebih lagi Anda mau berinvestasi. Kenapa? Semakin sedikit rekam jejak, mungkin apa yang kita analisa menjadi misleading. Sekali lagi saya kemukakan, ketika Anda mau berinvestasi dengan tahun IPO yang semakin muda, mungkin investasi yang Anda lakukan analisanya akan lebih menggunakan data subjektif yang Anda tahu. Contoh, saya tahu kok beli-beli. Bagus. Kenapa? Tahun 2022 baru IPO. Ya sudah, saya beli kenapa? Karena saya suka pakai aplikasinya. Itu tidak serta-merta bisa kita lihat dari laporan keuangan. Karena apa? Laporan keuangannya masih terlalu sedikit untuk dipublikasikan secara umum, karena setelah dia listing lah baru laporan keuangan akan terkawal setiap kuartal. Karena investasi itu kembali lagi tidak bisa membeli kucing dalam karung. Semakin kita membeli kucing dalam karung, maka semakin besar spekulasi, bukan gaya investasi. Itu juga sama dengan trading tentunya ya. Jadi ownership perlu dipertimbangkan, dimana yang menarik adalah saya selalu dua sisi saya bilang. Kalau terlalu banyak ada di masyarakat, berarti pasokannya besar, berarti likuiditas cukup. Tapi kalau semakin sedikit ada di masyarakat, ada sudut pandang bahwa ini adalah suatu yang menguntungkan juga, sehingga di-keep secara besar dan banyak oleh si holdingnya, oleh si majority-nya. Contohnya kita bisa bilang, kenapa cuma dibagikan 17% saham beli? Oh, berarti kita bisa berpikir bahwa 83,68% berarti Jarum atau Pak Budi Hartono dan CS-nya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bagus untuk di-keep dalam jumlah besar. Bisa kita berpikir dengan sudut pandang seperti itu juga. Tapi itu juga harus dilihat dengan kesinergisan dan kongruen cara berpikirnya melihat laporan keuangan selanjutnya. Nah, sekarang kita juga lihat bahwa yang secara sudah dapat kita pastikan perusahaan tiga ini yaitu adalah Bank Sentral Asia, lalu juga TOWR dan SUPR sebenarnya yang bagus secara laba rugi. Kalau untung rugi kita bisa lihat yang namanya untung bagus, rugi itu jelek. Jangan lupa loh, banyak yang namanya investor yang sifatnya benar-benar investor yang tidak peduli apapun, yang penting apapun yang menghasilkan uang dan untung berarti adalah bagus. Itu sampai sebuah perusahaan yang akhirnya skema Ponzi pun dia tidak peduli awal muasalnya dia itu adalah Ponzi dan tidak, atau penipuan atau tidak. Pokoknya selama menghasilkan uang berarti bagus. Begitu tidak menghasilkan uang jelek. Dan itu bukan cara berpikir yang baik sebagai seorang investor. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana mereka bisa make money. Dan apakah mereka bisa make money secara konsisten. Karena investor itu ingin yang namanya suatu kepastian. Nah, bukan artinya pasti tidak rugi ya. Ini juga salah gitu. Kenapa? Dalam kita menempatkan uang kita itu ada tergantung resiko sudah pasti di dalamnya. Jadi ketika kita melihat seperti ini sebenarnya BCA itu bagus. Kenapa? Karena untungnya meningkat dari 2022 ke 2023. Lalu kalau TOWR secara tidak langsung ini karena data sudah disetahunkan, ini kurang bagus karena turun. Nah, kalau kita melihat si range-nya RANC sebenarnya juga bagus. Kenapa? Karena walaupun rugi dia berkurang ruginya. Beli itu bagus karena walaupun dia bisa mengurangi kerugiannya hampir separuh kan. 46 kalau dia ke 23 berarti 50%. Nah, kalau SUPR juga bagus karena dia mengalami kenaikan. Jadi boleh dibilang kalau kita melihat satu aspek yang hati-hati dari ownership, maka kita melihat SUPR kita red alert lah ya, dan ini juga masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Nah, itu nanti cek ya di video sebelumnya. Lalu secara tahun IPO yang kita perlu hati-hati, semakin sedikit waktu yang ada di bursa, berarti semakin sedikit informasi yang kita bisa lihat. Oke, nah selanjutnya kita juga melihat lain namanya laba rugi. Laba rugi itu artinya rugi mengecil bagus ya, laba membesar bagus dari tahun ke tahun. Ya, jadi dua itu. Tapi kalau apakah laba tapi berkurang, apakah bagus? Ya dan tidak. Secara bottom line, lu tetap laba. Gitu. Tinggal kita lihat selanjutnya. Jadi kadang-kadang lucu ya, investasi itu dari yang namanya membedah kayak gini aja, dari 3 parameter saja, kita bisa sudah menjustifikasi
sebagian-sebagian yang mana di bagian ini dia bagus, di sebagian ini dia jelek. Nah, lalu pertanyaannya begini, Pak, kalau saya mau investasi gitu ya, saya yakin ada orang yang nonton video ini pengen saya nyebut bahwa investasilah di saham BCA aja atau saham TOWR aja. Tidak bisa begitu. Kenapa? At the end of the day, ketika kita mau belajar investasi, ada keputusan akhir di tangan kita yang menentukan ini mau dosis yang mana menjadi ciri pertama kita akhirnya berinvestasi. Dan juga pada akhirnya juga kita harus melihat irisan. Semakin banyak dimension point yang bagus, maka itu yang sebenarnya bagus diinvestasikan. Oke, ini di sini masih agaknya cukup seri ya. SUPR kena satu red flag di sini 2022 beli, kita bisa lihat juga red flag. Di sini ada good point-nya beli, bener nggak? Lalu di sini kita juga ada good point karena rugi mengecil. Tapi ada orang yang bilang saya nggak bisa terima, harus yang untung. Nah berarti ya udah Anda coret sih beli. Anda tungguin tuh tahun berapa, tahun 2024, siapa tahu dia untung, ya udah, it's time to masuk. Tapi Anda bilang, lupa kalau nanti udah untung berarti dia udah terbang. Nah itu adalah konsekuensi karena Anda tidak mengambil risiko ketika dia lagi rugi dan mengecil ruginya. See? Oke, kita lanjutkan lagi. Oh iya, buat Anda yang ingin mendapatkan data ini, karena data selanjutnya more kompleks, ya, Anda boleh WhatsApp ke tim saya di 0852 8826187. Nah itu sama seperti kontak Anda kalau mau tanya mengenai buku mana yang Ryan tulis yang cocok untuk Anda pelajari. Buku saya semuanya mulai dari pemula dan menengah, tidak ada yang advance. Kenapa? Karena menurut saya hidup ini belajar terus-menerus gitu ya. Even saya juga masih merasa diri saya bodoh kok seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Jadi, setelah kita melihat parameter yang sederhana, kita masuk ke parameter laporan keuangan dan harga. Nah, ada BCA, TOWR, RANC, beli, dan SUPR. Nah, bagaimana saya membreakdown pada video kali ini? Yaitu saya breakdown mengenai pendapatan harganya dulu. Pendapatan itu saya lihat secara 5 tahun. Nah, ini perhatikan hati-hati ya. Ini bukan 5, tapi ini 6 tahun. Tapi growth 5 tahun. Oke, coba 5 periode. Pertama, saya melihat dari 2018, 19, 20, 21, 22. 23-nya baru nyampe Juni. Loh iya, karena video ini saya buat bulan Agustus 2023. Kalau mau nunggu yang namanya September 2023, tungguin Q3 di September. Nggak jadi-jadi nih video. Nah, kalau saya mau tunggu sampai Desember, maka setelah lewat kembang api, baru ada namanya full year tahun 2023. Nah, biasanya data-data yang kita ambil secara snapshot di pertengahan, di kuartal 1, di kuartal 3, itu akan kita setahunkan. Nah, ini adalah disetahunkan. Jadi Juni adalah 55.143 billion, 55 miliar, oke. Di sini dikalikan 2, jadi 110. Oke, ya. Inilah pendapatan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana cara melihat pendapatan yang bagus kalau kita cuma melihat dari angka ini saja. Pertama, biasanya saya lihat dari persentase. Apakah dia growth atau nggak growth. Secara nyata kita bisa lihat di sini growth-nya selalu positif. Ngitung growth gampang ya, 84.000 dikurang 79.000 dibagi 79.000 dikali 100. Kan gitu ya, dapat angkanya. Nah, nanti ketika ini sudah kita lihat, maka kalau dia selalu tumbuh itu bagus. Oke, nah harga, ini dia. Harga juga kita bisa lihat di sini, harganya BCA itu saya snapshot dari laporan keuangan yang muncul. Dan karena ini adalah snapshotnya di pertengahan tahun, maka ini saya anggap sebagai harga akhir tahun. Boleh dong ya? Nah, di sini kita lihat berarti di poin ini ada sesuatu kalau pendapatan naik lebih besar daripada harga, berarti bagus. Contoh kayak gini nih. Pendapatannya naik, pertumbuhannya lebih besar daripada pertumbuhan harga. Berarti kan harganya ketinggalan. Berarti boleh dibilang berdasarkan data seperti ini, harga BCA dibandingkan pertumbuhan pendapatan yang dimilikinya itu ketinggalan. Berarti boleh dibilang ini agak sedikit tertinggal, berarti boleh dibilang ya kalau ketinggalan kan biasanya bagus dong harga tertinggal. Tapi ada elemen lain yang perlu diperhatikan, yaitu adalah pendapatan dibandingkan dengan harga. Pendapatan dibandingkan dengan harga, karena kita hitung-hitungan matematika, kalau banding adalah per is bagi ya, berarti kita coba bagi. Bagaimana cara membaginya? Yaitu adalah nilai pendapatan dibagi dengan harga. Nah, semakin nilainya besar, maka kita akan berpikir semakin murah. Loh, logikanya bagaimana Ryan? Begini. Sekarang, harganya adalah 10.000. Pendapatannya adalah 10.000. Saya mau tanya nih. Ya.
Akan katanya di RF Channel jarang untuk yang detail. Jangan-jangan Ryan nggak mampu. Bukan nggak mampu kalau bikin seperti ini, merekap data dan lain sebagainya. Dan lagi pula, kenapa tidak mampu? Orang ini adalah matematika sekelas anak SD kok. Selama anak saya aja kelas 5 SD sudah bisa pembagian, betul nggak? Jadi investasi itu nggak susah. Ya, orang-orang yang melihat susah itu karena dia tidak mau belajar dan dia belajar dari orang yang salah sebenarnya. Ya, jadi ini nggak ada nih bagi-bagian sederhana. Nah, ini coba logika saja. Kalau pendapatan perusahaan adalah 10.000, harganya saham adalah 1.000, maka yang namanya baginya adalah 10.000 dibagi 1.000. Benar nggak? Oke, sekarang saya tanya, kalau harga sahamnya dengan 10.000, ya di sini, saya tawarkan dengan harga sahamnya 500, Anda akan pilih yang mana? Jawabannya yang harga saham 500 dong. Kenapa? Lah, kalau harga saham semakin murah, berarti kan saya mendapatkan pendapatan tuh sama-sama juga, ceban-ceban juga, bener nggak? Berarti ini kita bisa lihat, semakin tinggi unsur pembagi ini, maka akan semakin dianggap murah. Nah, kita lihat lagi di sini. Oke, ini ketinggalan dari segi growth-nya, harga bagus ya, tapi nyatanya di sini BCA mengalami penurunan. Berarti terakhir di sini kelihatan ketinggalan akan pertumbuhan harganya, tapi mau tidak mau kita melihat dari rekam jejak 2018, BCA itu semakin kemahalan. Yes, bisa begitu ya. Oke, bagaimana dengan TOWR? Sama, karena kita sudah mengerti, bagus ya growth, tapi hati-hati ya, lihat growth-nya mengecil. Kalau ini growth-nya membesar. Pak, waduh susah juga ya, kita bisa jeli begitu. Enggak, ini enggak jeli, ini bisa karena biasa. Manusia ini budak dari kebiasaan. Kalau Anda terbiasa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehat, yang baik dalam hidup Anda biasa belajar, Anda sering pakai otak, maka secara otomatis kita jadi terbiasa untuk melihat hal ini. Pasti saya tahu ketika belum pernah melihat kayak gini, waduh gelegapan nih. Tapi don't worry, ini hanya masalah kebiasaan ya. Saya juga pertama kali kenapa saya jadi langsung belajar trading saham, karena investasi gurunya membingungkan gitu ya. Ini dibuka semuanya susah. Terus parameter mana yang sudah saya lihat? Semua. Waduh, nggak bisa begitu. Kalau belajar itu nggak bisa semua. Kita jadi sesak napas, panik, overwhelming. Semuanya harus kita pelajari. Dan di sini kan saya juga coba pakai pendapatan dan harga. Saya yakin ada yang nggak setuju. Pak, nggak bisa pendapatan, Pak. Yang namanya pendapatan itu kan masih pendapatan kotor, Pak. Belum dipotong dengan biaya. Laba dong, Pak. Udah laba nggak bisa, Pak. Harus laba setelah pajak dong, Pak. Ada juga selalu begitu. Tidak akan pernah puas dalam hidup ini. Semakin paham, semakin akan meningkatkan tingkat filteringnya. Iya kan? Coba, semakin pintar cara memilih yang namanya pasangan hidup yang baik, akan semakin selektif. Betul nggak? Semakin tidak pengalaman akan semakin tidak selektif, berarti semakin untung-untungan juga. Nah, ya ini juga sama kejadiannya begitu. Oke. Di sini overall oke ya, pendapatannya ada bagus ya, karena ada perusahaan yang tidak berpendapatan loh, makanya masuk ke dalam saham notasi khusus. Kalau udah yang namanya grupnya Jarum sih, notabene udah pasti nggak mungkin lah gitu ya. Ini kita lihat growth-nya makin kecil. Berarti ini agak nggak bagus sign-nya. Padahal bagus ya 2022, ke 2023-nya nggak bagus di sini gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini secara harga ini menarik ya, di sini pertumbuhannya tertinggal betul, di sini malah lucu, dia naik, di sini turun. Berarti ini adalah bagus gitu sebenarnya. Nah, kalau lihat di sini ini nggak bagus karena apa? Lompat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini malah jadi bagus. Loh, kok jadi bagus loh? Iya dong, di sini kan dia serasionya mengecil. Di sini rasionya membesar. Halo, jangan lupa cara ini, betul nggak? Iya apa ya? Nah, di sini rasionya membesar, benar nggak? Berarti di bagian ini, ya ini yang kali ini ya enggak lah ya. Yang ini yang bagus ya gitu ya. Jadi ya poin di sini masih overall ya it's okay lah bagian ini gitu. Di bagian ini dia bagus secara pertumbuhannya. Di bagian ini TOWR kita melihat ternyata pendapatan berbanding harganya ternyata semakin membesar. Berarti kita membeli pendapatan yang sama dengan harga itu semakin baik, semakin murah dianggapnya gitu. Lalu bagaimana dengan range market? Di range market ini growth-nya kecil sekali secara pendapatan ya. 0, bahkan gitu, struggling banget nih barang ya, harganya juga minus terus. Ini juga I don't have any idea, saya juga sudah cek apakah ini benar dan ternyata benar, dan saya tidak mau lihat-lihat dari event pada saat itu, tapi lihat dari sini ya ini harganya terkoreksi karena juga kinerjanya juga kayaknya 0, at the end kita lihat kalau pendapatannya bertumbuhnya sedikit dengan adanya tingkat inflasi, RANC lumayan terpukul di sini. Dan jangan lupa di bagian ini sedang rugi gitu ya, bagus ruginya mengecil tuh oke gitu. Di bagian ini so far kecil-kecil terus ya. Oke. Nah, di sini ada hal yang menarik dari beli gitu. Dari beli itu kita melihat bahwa
Pendapatannya ada kenaikan tapi tipis ya kalau disetahunkan. Lalu ada penurunan harga, ini artinya juga bagus. Dari sini juga angkanya gede gitu. Tapi hati-hati, kita tidak bisa jam langsung kalau kita ngambil dari seluruh grupnya Jarum. Di sini kan berarti kita lagi membandingkan bisnis BCA versus bisnis Tower. Itu nggak apple to apple loh. Kenapa? BCA Bang Bos gitu ya. RANC kita harus cari yang lain lawannya. Tidak bisa kita langsung lawan RANC dengan Tower gitu. Karena satu grup kita lawan loh. Secara tidak langsung kita tahu yang namanya Jarum pasti akan mendiversifikasi bisnisnya. Secara otomatis bisnis-bisnis ini juga pasti akan saling meniadakan yang namanya resiko untuk yang satu rugi, yang satu untung. Agar ada tambah sulam secara pendapatan dan keuntungan. Jadi ya kalau mau deep dive, walaupun di sini beli kelihatan di sini kan rasionya bagus banget 34, yang lain mah buset kecil-kecil gitu. Tapi juga perlu lihat bagaimana dengan tetangga-tetangganya, let's say Buka ya kan, Goto, meskipun hati-hati Goto tuh terlalu besar snapshotnya karena itu bukan hanya bicara mengenai ya seperti beli, yaitu seperti marketplace-nya saja gitu ya. Jadi poin ini mesti mempelajari lebih jauh. Tapi di sini saya mau deep dive dari bisnis yang dimiliki Jarum dan TBK yang bisa kita beli sahamnya. Lalu gimana Pia ini Ryan? Nah, kalau ini kelihatan sekali itu minus ya secara pendapatan. Dan di sini harganya horor-horor gitu ya. Harganya juga kelihatannya tinggi ya, apalagi jadi di sini apalagi ini gitu ya, pendapatannya turun, harganya naik, ini berarti kan kelihatannya orang berani jauh lebih beli lebih mahal dalam keadaan dia tidak ngapa-ngapain, tidak ada progres apa-apa. Anda akan tanya kenapa orang beli, betul nggak? Nah itu dia. Iya dong, sesuatu yang biasa-biasa aja atau jelek dihargai lebih mahal kan Anda akan tanya-tanya dong, why kan gitu dong. Di bagian ini juga kelihatan bahwa 0, berarti kan di sini ya tetap aja mau Anda bilang bagus pun dibeli susah kok SUPR. Kenapa? Karena cuma 0,04% di masyarakat. Ya, ini adalah snapshot saja teman-teman, Bapak Ibu, bagaimana kita itu melihat investasi saham yang kita lihat dari kinerja laporan keuangannya. Overall, saya lihat sih cukup bagus ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam sudut pandang pendapatan, ini relatively stabil. Coba ya perhatikan nilai ini. Inilah satu bentuk perusahaan yang disebut mapan. Cuma tinggal beli saja yang membuktikan. Kalau yang lain kan sudah terlihat gitu ya. Overall cukup mapan. Nah, ketika kita melihat semakin besar, itu tidak serta-merta membuat lebih gampang untuk cari profit. Selalu bilang begini, kalau ada orang, saya punya uang 100 juta, saya bisa generate profit 50%. Itu banyak bisnis yang kita bisa lakukan dengan 100 juta menghasilkan 50 juta. Oke? Tapi, kalau Anda punya 1 triliun, Anda pingin mendapatkan profit 50%, Anda nggak nemu. Padahal persentasenya sama loh, 50% juga. Di kelas 100 juta, yes Anda bisa. Tapi di 1 triliun, cannot. Gitu. Kenapa? Karena semakin besar uang yang dikelola, semakin besar sebuah perusahaan, maka secara otomatis persentasenya biasanya akan mengecil. Coba aja dilihat. Jadi itu adalah menjadi suatu common sense ya. Saya juga menjadi sadar ketika kita melangkah dari satu level menuju level selanjutnya, kita sadar semakin besar gerbongnya, maka tidak selincah itu kita harus membelok-belokkan setirnya, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya tahu video ini mungkin akan membuat Anda bukan akhirnya bisa memilih, tambah bingung. Bagus, karena bingung itu adalah bagian dari otak yang berpikir. Tapi dengan cara seperti ini, paradigma Anda terbuka. So many ways kalau Anda mau melakukan analisa dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Dan ini belum deep dive ke tempat-tempat yang lain. Tapi dengan snapshot ini saja, Anda jadi sedikitnya menguasai, oh grupnya Jarum tuh begini. Oh TOR tuh lagi kayak begini. Oh BCA oke juga ya. Oh RANC posisinya seperti itu. Oh ternyata ada beli itu oke juga loh. Dan lumayan, ini menjadi satu wawasan. Dengan Anda melakukan seperti ini secara terus-menerus, maka Anda akan terbiasa memilih investasi saham untuk portofolio Anda. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.